Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai informasi dalam praktik. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ravandika dengan NPM akhir 059. Lalu ada Aulia Fatma dengan NPM akhir 071. Lalu Anggi Dwi Rahmawati dengan NPM akhir 078. Lalu Kenji Akam Aruji dengan NPM akhir 088. Desi Ika dengan NPM akhir 219. Angela Rosafin dengan NPM akhir 231. Dan Ardila Novianti dengan NPM akhir 232. Materi pertama yaitu tentang sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi ini diperkenalkan melalui aplikasi bisnis pertama yang dipasang di komputer ketika pertama kali pada tahun 1950-an. Nah, istilah pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing yang bisa disingkat dengan EDP dan sistem informasi juga telah digunakan, namun pada saat ini kurang populer. Lalu terdapat salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi, yaitu sistem yang digunakan perusahaan distribusi kepada pelanggannya. Gambar di samping merupakan diagram model dalam perusahaan yang meliputi elemen input, yaitu transformasi dan output dari sistem fisik. Perusahaan berada pada bagian bawah, lalu data dikumpulkan dari seluruh sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam database, dan lalu perangkat lunak data mengubah data menjadi informasi untuk manajemen perusahaan serta untuk perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan sistem. Nah, berikut adalah diagram konteks yang menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang berlabel sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak lain dan dihubungkan oleh panah yang disebut arus data. Elemen-elemen lingkungan dari sistem distribusi mencakup pelanggan, pemasok, gudang material, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan mirip dengan arus yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok. Pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggan umumnya disebut pesanan penjualan, sedangkan pesanan yang dibuat perusahaan pada pemasok disebut pesanan pembelian. Perusahaan harus sering mengirim nota penolakan pada pesanan penjualan ke para pelanggannya, yang mungkin karena peringkat kredit mereka yang buruk. Baik perusahaan maupun pemasok menggunakan faktur untuk mengingatkan pelanggan tentang jumlah hutang yang dimiliki oleh mereka dan pernyataan untuk mengumpulkan tagihan yang belum dibayar. Dan di akhir, baik perusahaan maupun para pelanggan harus membuat pembayaran untuk pembelian mereka. Selanjutnya, subsistem utama dari sistem distribusi. Diagram konteks itu cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem. Akan tetapi, kita tetap perlu mempelajari proses-proses yang dilaksanakan dengan mengidentifikasi 3 subsistem utama dalam diagram nomor 0 seperti pada gambar berikut. Subsistem ini diidentifikasi dengan sejumlah segi empat tegak. Subsistem pertama berkaitan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Yang kedua berkaitan dengan pengisian kembali persediaan dari pemasok. Dan yang ketiga berkaitan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Di gambar bisa dilihat bahwa ada keempat elemen lingkungan dari diagram konteks muncul dari gambar tersebut. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi arus data
yang menghubungkan sistem distribusi dengan elemen tersebut. Kondisi ini menghasilkan apa yang dinamakan DFT yang seimbang, dalam arti penghubung sistem yang muncul pada semua tingkat sistem yang berkaitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Jadi ini berfokus pada bagaimana sih suatu perusahaan itu memproses pesanan dari pelanggan secara efisien dan terkoordinasi. Nah, di diagram ini menunjukkan ada 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, yaitu sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Nah, di dalam sistem entry pesanan ini, proses akan dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan. Jadi, pemesanan tersebut dimasukkan ke dalam sistem entry pesanan, dan sistem ini akan mencatat rincian pesanan, termasuk jenis barang, jumlah, dan alamat pengiriman. Setelah itu, informasi ini akan diteruskan ke dua sistem lainnya, yaitu sistem persediaan dan sistem penagihan. Dalam sistem persediaan sendiri, mereka ini akan memeriksa apakah barang yang dipesan itu tersedia. Jika barang tersedia, maka akan dilakukan proses pengiriman atau pengeluaran barang dari gudang. Dan data pengeluaran barang ini akan dicatat dan diteruskan kembali ke sistem penagihan untuk dibuatkan faktur atau invoice. Lalu lanjut ke sistem penagihan. Jadi setelah sistem entry pesanan dan sistem persediaan memberikan informasi, sistem penagihan ini akan membuatkan faktur sebagai tagihan kepada pelanggan. Faktur ini akan dikirimkan ke pelanggan dan juga dicatat ke dalam sistem piutang dagang sebagai hutang pelanggan yang harus dibayar. Selanjutnya, sistem piutang dagang. Nah, piutang dagang ini mencatat jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan faktur yang akan dikirimkan. Jadi, ketika pembayaran diterima, data tersebut akan diperbarui dan dicocokkan dengan data faktur yang sudah dibuat. Nah, jadi keempat sistem ini sudah bekerja secara terintegrasi untuk memastikan bahwa pesanan pelanggan itu bisa diproses dengan cepat dan akurat. Dan koordinasi antar sistem ini sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem yang memesan persediaan pengganti. Jadi, sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa stok barang selalu tersedia, terutama untuk mendukung proses pemenuhan pesanan pelanggan. Nah, ketika persediaan menipis atau habis, perusahaan itu harus melakukan pemesanan ulang kepada pemasok. Dan proses ini akan melibatkan beberapa subsistem utama, yaitu 1. Sistem pembelian, lalu yang kedua sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Nah, proses itu akan dimulai dari sistem pembelian. Jadi, sistem ini akan mengidentifikasi barang-barang apa aja sih yang perlu dipesan kembali berdasarkan data persediaan yang tersedia. Setelah itu, sistem akan membuat dan mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok. Nah, setelah barang itu dikirimkan oleh pemasok, sistem penerimaan akan memverifikasi bahwa barang yang datang sesuai dengan pesanan. Jadi, barang yang diterima akan dicatat sebagai persediaan yang diterima dan disimpan ke dalam gudang. Nah, ketika barang itu sudah diterima dan faktur dari pemasok diterima, sistem utang dagang akan mencatat kewajiban pembayaran kepada pemasok. Setelah diverifikasi, pembayaran kepada pemasok itu akan dilakukan dan dicatat dalam buku besar utang dagang. Jadi, sistem pemesanan persediaan pengganti ini penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan sistem yang baik, perusahaan itu akan dapat bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi kekosongan barang, dan serta menjaga hubungan yang baik antara pemasok melalui proses pembayaran yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sistem yang menjalankan proses buku besar. Jadi, sistem ini itu merupakan inti dari sistem akuntansi perusahaan. Fungsinya adalah untuk menggabungkan semua data dari berbagai sistem akuntansi lainnya, seperti sistem penjualan, pembelian, dan penggajian. Nah, setelah data dikumpulkan, sistem buku besar itu akan menyajikan laporan keuangan secara menyeluruh, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Lalu, file utama yang berisi data-data ini disebut dengan buku besar atau general ledger yang biasa kita tahu. Tanpa sistem ini, perusahaan itu akan kesulitan melihat gambaran utuh dari kondisi keuangan dan kinerja operasionalnya. Yang terakhir, kita lihat bagaimana menempatkan sistem transaksi dalam perspektif. Jadi, sistem transaksi itu bukan hanya menjadi area aplikasi yang paling utama atau paling umum digunakan dan dipahami, tetapi juga menjadi fondasi bagi sistem-sistem aplikasi lainnya. Dengan kata lain, sistem transaksi itu adalah tulang punggung dari sistem informasi akuntansi. Contohnya, sistem penjualan, pembelian, dan penggajian. Semuanya ini adalah merupakan bagian dari sistem transaksi
yang memberikan data awal bagi analisis lebih lanjut. Semua sistem lainnya seperti pelaporan, manajerial, atau sistem penganggaran itu bergantung pada akurasi dan kelengkapan data dari sistem transaksi ini. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Pada sistem informasi organisasi itu terdapat area-area bisnis yang menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi serta ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan. Sistem informasi organisasi itu terdiri dari yang pertama sistem informasi pemasaran, lalu yang kedua sistem informasi sumber daya manusia, yang ketiga sistem informasi manufaktur, yang keempat sistem informasi keuangan, dan yang terakhir sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Nah, pada model sistem informasi pemasaran itu terdapat subsistem input yang mengumpulkan data dari informasi yang dimasukkan ke dalam database. Nah, input ini itu akan menyediakan catatan kegiatan penjualan yang terinci yang dapat menjadi dasar bagi laporan periodik dan khusus atau model matematika. Selanjutnya untuk subsistem output pemasaran ini, semua produk dan jasa yang ditawarkan oleh fungsi pemasaran disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, yang mencakup produk, tempat produk itu dijual, promosi seperti penjualan langsung atau periklanan, dan juga harga produk. Model ini tuh menggunakan campuran unsur-unsur itu sebagai cara mengklasifikasikan subsistem output seperti yang ada di PowerPoint. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia. Pada sistem informasi sumber daya manusia itu memberikan manajer informasi mengenai sumber daya manusia pada perusahaan. Untuk format dari model sistem informasi perusahaan ini, sistem informasi sumber daya manusia ini hampir sama dengan sebelumnya. Selanjutnya nomor 3 ada sistem informasi manufaktur. Pada sistem informasi manufaktur ini memberikan manajer informasi mengenai aktivitas operasi manufaktur perusahaan. Untuk modelnya itu formatnya hampir sama dengan area bisnis sebelumnya. Perbedaannya hanya ada di subsistem teknisi industri atau industrial engineering yang memastikan keefisiensian dari aktivitas operasional perusahaan. Nah, untuk subsistem output ini memberikan laporan atas subjek yang sangat penting dalam kegiatan manufaktur perusahaan. Yang keempat ada sistem informasi keuangan. Nah, pada sistem informasi keuangan ini memberikan manajer informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Nah, untuk formatnya itu menggunakan format yang hampir sama seperti area bisnis yang lainnya tadi. Nah, hanya saja terdiri subsistem audit internal yang digunakan untuk menjaga integritas perusahaan. Nah, untuk subsistem outputnya itu meliputi peramalan tren ekonomi di masa depan, mengelola aliran dana, dan juga mengendalikan keuangan perusahaan. Nah, yang terakhir ada sistem informasi eksekutif. Nah, pada sistem informasi ini tuh memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, sistem informasi eksekutif perusahaan itu biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Nah, konfigurasi stasiun kerja terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis data eksekutif. Basis data ini itu akan memuat data dan informasi yang telah diproses di komputer pusat. Eksekutif akan memasukkan permintaan informasi untuk mengeluarkan tampilan informasi dengan format awal. Nah, untuk model sistem informasi eksekutif itu seperti yang ada di gambar PowerPoint di samping saya ini. Selanjutnya membahas tentang manajemen hubungan pelanggan. Nah, basis data dalam sistem informasi seperti pemrosesan transaksi, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan keuangan harus selalu berisi data terbaru agar pengguna dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, selain data terkini, biasanya juga
disediakan data historis terbatas, misalnya data lembur karyawan sampai tahun berjalan. Namun untuk kebutuhan analisis jangka panjang seperti dalam pemasaran, data historis yang lebih lengkap dibutuhkan agar perilaku pelanggan bisa dipelajari. Nah, inilah yang mendorong penggunaan strategi Customer Relationship Management atau disebut juga dengan CRM, yaitu upaya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan menggunakan data historis yang disimpan dalam data warehouse. Nah, CRM juga membantu perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan agar loyalitas tetap terjaga. Selanjutnya membahas tentang teknik drill down. Yang gambar pertama adalah tampilan ringkasan, yaitu bagian atas adalah ringkasan laba sebelum pajak untuk 4 produk utama seperti radio, stereo, tape recorder, televisi pada bulan berjalan. Nah, data yang disajikan ini meliputi realisasi aktual, persentase terhadap total anggaran, persentase anggaran terhadap total, varian selisih aktual versus anggaran, dan persentase varians. Nah, intinya ringkasan ini itu memberikan gambaran umum kinerja keuangan tiap produk dibandingkan dengan anggaran. Nah, gambar yang kedua adalah tampilan satu tingkat di bawah, yaitu memperlihatkan rincian lebih lanjut untuk salah satu produk, yaitu radio konsumen, dan laporan keuangan memuat penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya penelitian dan pengembangan, biaya penjualan dan pemasaran, biaya umum dan administrasi, dan pendapatan bunga dan bukan bunga. Nah, intinya laporan ini itu menunjukkan bagaimana laba sebelum pajak untuk produk radio dihasilkan dengan membandingkan angka aktual dan anggaran serta variansnya. Lalu yang ketiga adalah tampilan 2 tingkat, yaitu bagian terbawah ini membahas tentang rincian biaya penelitian dan pengembangan untuk radio konsumen dan dipecah menurut proyek RA100 dan RA200 tersebut. Nah, setiap proyeknya itu ditampilkan menurut realisasi biaya, persentase terhadap total anggaran, variansi, dan presentasinya. Nah, intinya bagian ini itu memperlihatkan bagaimana total biaya penelitian dan pengembangan terbentuk dari masing-masing proyek, sehingga manajemen dapat melihat proyek mana yang mengalami defisit terbesar dari anggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data warehousing. Definisi data warehousing adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem pusat agar manajemen bisa melihat informasi penting dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Nah, istilah dari data warehouse sendiri yaitu gudang data. Lalu untuk karakteristik sendiri dari data warehouse, yaitu yang pertama ada kapasitas penyimpanannya sangat besar, yang kedua data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang terakhir ada data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Lalu dalam sistem data warehousing sendiri, di sini ada diagram, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data tersebut dapat diperoleh dari sumber lain, baik itu internal maupun dari lingkungan. Nah, area pengumpulan ini adalah tempat di mana data menjalani ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Dan diagram ini juga dapat dua penyimpanan. Yang pertama ada untuk data warehouse, yang kedua untuk metadata warehouse, yaitu metadata ini kegunaannya untuk menjelaskan data dalam tempat penyimpanan data. Selain menjelaskan data, metadata juga akan melacak data ketika beredar di sepanjang sistem data warehousing. Selanjutnya yaitu bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Nah, di sini ada 4 data disimpan dengan baik menggunakan data warehouse. Yang pertama ada tabel dimensi, tempat penyimpanan data, pengidentifikasi, dan deskriptif. Nah, di sini ada tabel dimensi, yaitu untuk customer isinya nomor customer, nama customer, nomor handphone customer, email, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada tabel fakta, tabel terpisah yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek atau aktivitas, yaitu dari fakta penjualan pelanggan yang isinya unit penjualan aktual, unit penjualan anggaran, jumlah penjual aktual, jumlah penjualan anggaran, jumlah potongan penjualan, dan sebagainya. Nah, jika dua tabel ini digabungkan, maka
Data tabel dimensi bisa membuat berbagai macam analisis, seperti penjualan bersih menurut wilayah pelanggan, pajak penjualan menurut kode pos, dan komisi penjualan menurut kode kredit. Yang ketiga, ada paket informasi. Ini untuk mengidentifikasi seluruh dimensi yang akan digunakan dalam menganalisis suatu kegiatan tertentu. Nah, di sini ada bagian format dan bagian contoh data. Masing-masing atribut ini disusun dalam hierarki yang dimulai dari kenaikan terkecil di bagian atas hingga terbesar di bagian bawah. Yang keempat, ada skema bintang, mengidentifikasi dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi yang menghasilkan struktur yang serupa dengan pola bintang. Nah, di sini ada bagian untuk format dan bagian untuk contoh datanya. Skema bintang ini berfokus pada penjualan komersial dilihat dari segi pelanggan, tenaga penjual, produk, dan waktu. Skema bintang juga memungkinkan diperolehnya informasi seperti unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartil terakhir, penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Baik, selanjutnya mengenai penyampaian informasi. Jadi, sistem penyampaian informasi ini adalah unsur terakhir dari sistem data warehousing, yang mana mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Nah, gambar di sini mengilustrasikan bagaimana pengguna dapat melakukan navigasi di dalam tempat penyimpanan data untuk memperoleh ringkasan informasi. Seperti contohnya di sini ada penjualan bersih untuk wilayah penilaian bagian barat tengah. Lalu ada informasi terinci, yang mana di sini contohnya ada penjualan bersih untuk tenaga penjual 383, dan data terinci, yang mana di sini contohnya unit penjualan untuk tenaga penjual 383. Nah, proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan rincian disebut drill down, atau suatu proses yang berawal dari EIS. Lalu ada proses melakukan navigasi ke atas disebut dengan roll up, yaitu memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian tersebut menjadi tingkat ringkasan yang semakin tinggi. Lalu ada pengguna juga melakukan drill across, yaitu dengan cepat bergerak dari satu hierarki ke hierarki yang lain. Seperti contohnya di sini ada pelanggan, ke tenaga penjual, dan waktu. Lalu yang terakhir ada drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Baik, selanjutnya mengenai OLAP atau Online Analytical Processing, yaitu peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. OLAP di sini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. Nah, di sini ada dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama ada ROLAP dan MOLAP. ROLAP di sini singkatan dari Relational Online Analytical Processing, yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Kalau MOLAP, yaitu singkatan dari Multidimensional Online Processing, yang mana menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, perbedaan dari keduanya ini, kalau data rollup umumnya memiliki bentuk terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Kalau MOLAP, data MOLAP umumnya telah diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkat rincian dan disusun menurut berbagai dimensi. Nah, di sini ada arsitektur rollup dan arsitektur MOLAP. Untuk rollup sendiri, dapat dengan mudah menghasilkan output pada tingkat terinci dan tingkat ringkasan, namun perlu proses yang cukup rumit. Kalau MOLAP, stasiun kerja MOLAP memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses. Baik, selanjutnya ada materi dari data mining. Data mining ini merupakan suatu proses menentukan pola hubungan dan pengetahuan tersembunyi dari data dalam jumlah yang besar secara otomatis atau semi-otomatis, ataupun bisa disebut juga sebagai proses analisis otomatis terhadap data dalam jumlah besar yang tersimpan dalam sistem informasi untuk menemukan pola, hubungan, atau pengetahuan baru sebelumnya atau yang tidak diketahui dan berguna dalam proses pengambilan keputusan, atau bahasanya seperti mining itu kan menggali, yaitu seperti bahasa lainnya menggali informasi.
Lalu ada tahapan proses data mining. Yang pertama adalah data selection atau pemilihan data. Itu meliputi memilih data yang relevan dari basis data sistem informasi manajemen, yaitu memilih data yang relevan dan diperlukan dari database yang ada, lalu data yang tidak berhubungan dengan tujuan analisis tidak diikutsertakan. Lalu yang kedua ada data processing atau pemrosesan data. Hal ini membersihkan data dengan menghapus duplikasi atau menangani data kosong atau menormalisasi dan transformasi. Lalu membersihkan data dari kesalahan seperti data kosong atau duplikat. Nah, tahap ini memastikan data yang digunakan sudah rapi dan siap dianalisis. Lalu yang ketiga ada data transformation atau transformasi data, yaitu mengubah data dalam format yang sesuai dengan untuk analisis. Yaitu yang mana mengubah data dalam format atau struktur yang sesuai agar bisa diproses lebih mudah, misalnya dengan mengubah bentuk angka atau menggabungkan dalam bentuk kolom. Lalu yang keempat ada data mining, yaitu inti proses dari data mining ini merupakan penerapan algoritma untuk menemukan pola atau model. Hal ini adalah melakukan analisis data dengan algoritma atau metode tertentu untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi tersembunyi dalam data. Lalu yang kelima ada pattern evaluation atau evaluasi pola. Hal ini menilai seberapa bermaknanya pola yang ditemukan. Lalu yang keenam ada knowledge presentation atau penyajian pengetahuan, yang mana menyajikan hasil dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik, tabel, atau laporan agar bisa digunakan oleh manajemen atau pengguna lainnya. Lalu selanjutnya dalam data mining ini memiliki peran dalam sistem informasi sebagai yang pertama adalah untuk menganalisis perilaku pelanggan atau pengguna sistem. Lalu yang kedua adalah untuk memprediksi tren masa depan dari adanya fluktuatif pasar yang tidak menentu. Lalu yang ketiga ada deteksi anomali atau kecurangan atau fraud. Lalu yang keempat ada peningkatan efisiensi operasional. Dari data yang diambil ini kita bisa menghubungkan efisiensi dari operasional perusahaan. Lalu ada segmentasi pasar atau pengelompokan data. Dan yang terakhir ada pemberian rekomendasi atau keputusan yang berbasis data, yang mana setelah menggali informasi tadi dari pemberian rekomendasi atau keputusan berbasis data ini tadi dari data yang telah di mining bisa diolah untuk mengambil keputusan dari manajemen. Baik, mungkin cukup sekian materi yang kelompok kami paparkan mengenai bab 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.